Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya masih bergerak downtrend, dan beberapa hari terakhir ini asing mulai masuk, dan ternyata JP Morgan sampai Goldman Sachs masih terus masuk akumulasi saham downtrend ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Goldman JP Morgan CS borong saham GoTo kalah harga gocapan. Jadi bisa kita baca sekilas ke pemberitaan ini. Aksi borong saham GoTo oleh Goldman Sachs hingga JP Morgan kalah harga bergerak di kisaran gocapan. Jadi bisa kita lihat di sini dari data Bloomberg hari Jumat kemarin tanggal 17 Oktober, JP Morgan baru saja memborong 38 juta lebih saham GoTo pada tanggal 16 Oktober. Setelah transaksi jumlah dipegang bertambah menjadi 2,52 miliar. Selain JP Morgan, Goldman Sachs Group juga terpantau memborong 1,39 miliar lembar saham GoTo pada tanggal 15. Kepemilikan mereka naik menjadi 3 miliar lebih. Selanjutnya aksi borong juga dilakukan oleh Sumitomo Mitsui yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober dengan membeli 88,53 juta lembar hingga penerima bertambah menjadi 230 juta lebih saham GoTo. Jadi investor institusi raksasa masih terus masuk melakukan akumulasi saham GoTo walaupun secara teknikal saat ini masih belum begitu oke dan harga masih sekitar harga 55. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 24 sampai 3 dari 32 sekuritas yang membahas saham GoTo masih merekomendasikan untuk beli. Sisanya 4 menyematkan peringkat untuk hold. Dengan target harga GoTo itu di sekitar 92 dalam 12 bulan ke depan. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat GoTo saat ini masih sideways, beberapa kali masih berada di sekitar angka 55. Walaupun memang sempat juga turun ke sekitar 53. Dan cara pergerakan memang saat ini masih lumayan rawan apabila gagal break garis EMA 50 yang sekitar 57, GoTo masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah mendekati harga 50. Jadi apabila kita mau entry juga menurut saya saat ini masih lumayan beresiko. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk GoTo memang terpantau 4 hari terakhir asing sudah mulai masuk. Dan di broker summary sebenarnya juga terpantau ini ada sedikit akumulasi. Tapi untuk lebih amannya apabila teman-teman mau coba spekulatif buy saham GoTo, misalnya lebih oke adalah tunggu GoTo minimal berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat GoTo juga sempat naik di atas 65, sempat menyentuh sekitar 67, tapi secara candle garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Nah setelah itu bisa kita masih terus melanjutkan low saat ini berada sekitar 55. Jadi lebih oke minimal tunggu terkonfirmasi break dulu di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Dengan target swing terdekat di 63 atau garis EMA 140 apabila memang berhasil break garis EMA 50. Jadi walaupun saat ini harga mungkin sudah lumayan bawah, tapi menurut saya tetap masih lumayan beresiko. Karena apabila masih gagal break garis EMA 50 masih sideways terus dan duit kita akan tertahan. Dan apabila mau coba entry, sabar dulu, masukkan ke watch saja walaupun sudah mulai asing masuk, sudah mulai ada inflow, tapi secara teknikal masih belum layak untuk entry saat ini. Jadi lebih oke tunggu break baru ikutan buy on breakout. Satu, jadikan 60 untuk target swing jangka pendek apabila teman-teman trading jangka pendek, atau jadikan garis EMA 140 untuk swing yang lebih jauh apabila memang berhasil break garis EMA 50. Oke, sekarang saya akan coba update lagi saham Indi. Indi bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih uptrend, menarik hari Jumat naik 5% lebih dan sempat menyentuh resisten sekitar harga 2.700. Tapi cara candle sebenarnya 2.500 ini belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh 2.500 dan candle hari Jumat tidak begitu oke. Tapi secara teknikal untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, cara trend saat ini masih oke. Dan cara trend masih bergerak trend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Indi, bisa kita lihat asing juga masih masuk. Satu minggu terakhir akumulasi asing lumayan besar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Indi yang saat ini ingin coba pantau dan entry, wait and see dulu di sekitar 2.500. Apabila minggu depan Indi terkoreksi tapi masih kuat di atas 2.500, baru entry di sekitar 2.500 untuk buy on breakout. Dan jika terpantau ternyata minggu depan Indi turun ke di bawah 2.500, maka terkonfirmasi ini masih berupa resisten. Dan untuk entry masih bisa, tapi lebih oke coba tunggu di sekitar 2.300 sampai sekitar 2.350 untuk entry di sekitar daerah support ini.
Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan zona 2250 sampai 2300 untuk trail stopnya. Atau mungkin sudah dapat lebih bawah lagi di sekitar 1400, bisa jadikan 2000 atau garis EMA 50 untuk trail stopnya. Tapi secara teknikal saat ini masih oke, belum ada tanda-tanda patah tren. Sektor emas juga saat ini masih bagus. Indi juga saat ini sudah mulai fokus ke emas, sehingga secara pergerakan saat ini mulai uptrend mengikuti sektor emas. Sekarang kita lihat CPIN. CPIN secara teknikal juga saat ini masih bisa bertanda rebound dari garis EMA 150. Hari Jumat masih naik 2% lebih ke 4.970. Dan bisa kita lihat saat sudah mendekati resisten psikologisnya di 5.000 yang sebelumnya juga beberapa kali dites, CPIN selalu gagal dan dipaksa turun. Terus secara pergerakan saat ini 4.800 sampai 4.850 ini sudah terkonfirmasi break. Karena sebelumnya memang setiap kali mengetes 4.850, CPIN selalu gagal dan dibuat turun kembali ke garis EMA 50 150. Tapi karena saat ini garis EMA 50 150 berdempetan, ini masih berupa support kuat, CPIN masih bisa bertahan dari rebound. Jadi untuk teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata CPIN minggu depan gagal break harga 5.000. Dan jika kita perhatikan di sini menarik, asing 2 hari terakhir mulai masuk, di broker saham ini juga terpantau ini ada akumulasi. Sehingga ada potensi minggu depan untuk CPIN kembali naik mengetes 5.000. Ya, apabila terkonfirmasi break, CPIN akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 5.150 sampai 5.200. Dan menariknya apabila berhasil break 5.000 berpotensi akan menjadi support kuat untuk CPIN ke depannya. Dan secara tren CPIN berpotensi akan lanjut uptrend. Dan ingat saja, walaupun ada akumulasi, walaupun ada potensi untuk break, tetap kita harus tunggu konfirmasi apakah break. Apabila terkonfirmasi break, maka oke. Tapi jika terkonfirmasi gagal break, cara pergerakan CPIN masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.800 atau garis EMA 50 150. Sekarang kita akan coba lihat saham main. Saham main juga cara pergerakan sebenarnya masih oke. Setelah berhasil break garis EMA 50 150, main sebenarnya secara tren sudah mulai uptrend. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini main mulai sideways karena tertahan di 750. Bisa kita beberapa kali mencoba naik di atas 750, main selalu gagal. Tapi setiap kali turun mendekati atau mengetes garis EMA 50 150, main juga masih bisa bertahan dan kembali rebound. Jadi secara teknikal masih oke, apalagi garis EMA 50 saat ini mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk main pada kenaikan hari Jumat kemarin, asing terpantau 1 minggu ini mulai masuk. Tapi di broker summary kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk main saat ini masih mencoba break 750 ini juga harus dipantau untuk tunggu konfirmasi break. Apabila minggu depan terkonfirmasi break, secara pergerakan juga main akan lanjut uptrend dengan target kenaikan berikutnya di 800. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah punya saham main masih bisa coba di hold, bisa jadikan 700 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout atau buy on support di sekitar garis EMA 50 150 apabila ternyata main masih gagal break 750. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.